Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca hadis yang ke-13 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, bisanadihi dengan sanadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengatakan kata-kata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamu. Rawahul Bukhari wa Muslimun, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu matan hadis. Sekarang kita baca syarah. Wa qala asy-syarihu rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya di sini al-imanul kamil, iman yang sempurna. Al-munji min azabihi, selamat dari azab Allah. Wal musilu ila ridahu, sampai kepada ridha Allah, mendapatkan ridha Allah, diridhai Allah. Fal mutawaqqifu ala imtithalil awamir ats-tsalatsatil atiyati kamalul iman la haqiqatahu. Orang yang melaksanakan 3 perintah ini, kalau beriman berarti bicara baik atau diam, kalau beriman berarti muliakan tetangga, kalau beriman berarti muliakan tamu. Melaksanakan ini kamalul iman, itulah kesempurnaan iman. La haqiqatahu, bukan hakikat iman. La haqiqatuhu, bukan hakikat iman. Au huwa 'ala al-mubalaghati fil istijlabi ila hadhihi al-af'ali, atau ini kalimat yang mubalaghah. Mubalaghah kalimat yang lebih dari semestinya, untuk supaya orang melakukan yang 3 ini. Kama yaqulul qailu liwaladihi, seperti seorang ayah bicara kepada anaknya, in kunta ibni fa'ati'ni, kalau kau memang anakku, patuh padaku. Kalau kau memang anakku, patuh padaku. Ta'ridan wa tahyijan 'ala ta'ah, kalau kau memang anakku, patuh padaku. Itu bukan berarti kalau tak patuh lalu tidak jadi anak. Maksudnya adalah untuk memberi dia semangat, memotivasi dia supaya dia taat. Wal mubadaratu ilaiha ma'a syuhudi huquqil ubuwati wa ma yajibu laha, la ala annahu bintifa'i ta'atihi yantafi annahu ibnuhu. Kalau kau memang anakku, patuh padaku. Kalimat itu bukan berarti kalau tidak patuh berarti tidak jadi anak dia. Memotivasi, menyemangati dia supaya patuh. Begitu juga dengan ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bicara baik atau diam. Hendaklah dia memuliakan tetangga, hendaklah memuliakan tamu. Itu dikaitkan dengan iman supaya orang bersemangat untuk jaga lisan, supaya muliakan tetangga, muliakan tamu. Wal yaumil akhiri wa huwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat, alladzi huwa mahallul jazaa'i 'alal a'mali, tempat dibalasnya segala amal-amal, hasaniha wa qabihiha, amal yang baik maupun amal yang buruk. Fa fi dzikrihi huna, disebut di sini duna nahwil malaikati mimma dzukira ma'ahu fil hadits tsani, tidak disebutkan yang lain. Tambihun wa irsyadun, peringatan dan pengarahan, lima asyartu ilaihi mimma yuqidhun nafsah, membangkitkan jiwa, membangunkan ruh,
Wa yuharrikul himmata, menggerakkan himmah, keinginan, lil mubadarati lam tithali jazai hadza syart, supaya melaksanakan syarat-syarat ini. Kau beriman sempurna, syaratnya diam, muliakan tetangga, muliakan tamu. Wa huwa, yaitu faliyaqul, hendaklah dia berkata. Hiya lam al-amru huna, faliyaqul, perintah, lamnya lam amar. Wa fima ya'ti wa yajuzu sukunuha wa kasriha, fal yaqul atau faliyaqul. Boleh baca sukun fal yaqul, boleh baca kasrah faliyaqul, haitsu dakhalat alaihi al-fa awil waw, karena masuk di pangkalnya fa atau waw. Bi khilafiha fihi liyaskut fa innaha maksuratun. Adapun liyaskut itu baris bawah lamnya, liyaskut la ghair. Khairan, apa arti khairan? Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, lakin ba'da ay yatafakkara fima yuridu ay yatakallama bihi, fa idza dhahara lahu annahu khairun muhaqqaqun la yatarattabu alaihi mafsadatun wa la yajurru ila kalamin muharramin aw makruhin ata bihi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik. Apa itu maksudnya? Ba'da ay yatafakkara, sesudah dia mikir dulu. Jangan cakap sudah keluar baru berpikir dulu baru bercakap. Fima yuridu ay yatakallam, pikirkan dulu, apa yang mau saya bicarakan, apa yang mau saya cakapkan, apa yang mau saya omongkan. Fa idza dhahara lahu, kalau sudah jelas annahu khairun, bahwa yang mau dicakapkan ini baik, muhaqqaqun, benar, la yatarattabu alaihi mafsadatun, tak ada efek negatifnya, wala yajurru ila kalamin muharramin, tidak membawa kepada ucapan yang haram, au makruhin, atau ucapan yang makruh, atabihi, baru ngomong. Makanya kadang ada orang ngomong pelan, itu dia berpikir dulu. Ada pula orang sembarang ngomong, udah keluar baru dia bingung. Au liyasmut, apa arti liyasmut? Somata yasmutu, artinya diam. Asmata yusmitu, mendiamkan. Bima'nahu yasmutu bidhammil mim, mimnya baris dhammah. Somata yasmutu. Jadi kalau ada orang manggil Ustadz Somad pakai ta, itu artinya Ustadz diam. Sedangkan Ustadz itu bercakap. Makanya nama saya bukan pakai ta, pakai dal. Abdus Somad. Qalahul musannifu rahimahullah. Begitu kata Imam Nawawi. Musannif di sini Imam Nawawi. Wa'turida bi anna al-masmu'a wal qiyasa kasruha. Kalau yang biasa didengar dari orang Arab dan pakai kias itu baris bawah kasrah. Idh qiyasu fa'ala al-maftuh al-ain, fa'ala yaf'ilu, somata yasmitu. Kata Imam Nawawi yasmutu, tapi ada yang membantah katanya yasmitu. Wa yaf'alu bi dhammiha dakhilun fih, aslinya yasmitu. Yasmutu itu tambahan. Kama nassa alaihi Ibnu Jidni, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jidni. Wa innama yattajihu dzalika in sabarta in subirat kutubul lughati falam yura ma qalahu. Kalau dilihatlah kitab-kitab bahasa Arab, maka tidak ditemukan seperti yang dikatakannya itu. Wa illa fahuwa hujjatun fin naql. Maka sesungguhnya ini adalah hujjah, argumentasi secara bahasa dalam periwayatan. Wa huwa lam yaqul hadza qiyasan hatta yu'taradu bima dzukir. Dia tidak katakan ini qiyas. Wa inna ma qalahu naqlan kama huwa zahirun min kalamihi. Tapi ini dia riwayatkan naqlan, dari gurunya ke Nabi. Auliyasmut, karena kalau pakai kaidah bahasa auliyasmit, piliyasmut,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Semua orang meriwayatkan begitu. Naqlan, menurut periwayatan. Bukan kias, bukan analogi. Fawajaba qabuluhu, maka wajib menerimanya. Itulah makanya belajar hadis tak bisa baca buku. Mesti dari guru. Kalau baca buku, tak apalagi bukunya tak berbaris. Liyaskut, diam. In lam yazhar lahu dhalik fayusannu lahu samtu hatta anil mubah. Maka disunnahkan untuk diam. Walaupun bicara yang mubah, diam, lebih baik diam. Saya berharap kalau sudah tua nanti, mudah-mudahan dikabulkan Allah, bicara yang penting-penting aja. Pas disuruh orang ngomong, bicara. Makanya dari sekarang saya biasakan biar supaya enggak kemana-mana, pakai poin-poin terus. Pada kesempatan ini saya akan membahaskan 5 poin. Nah, jadi selesai, habis. Karena kalau kita ngomong tak berpoin ini macam main bola tak pakai tiang, enggak pakai garis. Tak kemana-mana macam. Nah, jadi kalau pakai poin itu, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, selesai. Li'annahu rubama adda ila muharramin aw makruh. Karena kalau ngomong itu diteruskan, bisa-bisa menyebabkan jatuh ke haram, nyenggol-nyenggol yang haram, atau paling tidak ke makruh. Wa ala fardhi alla yu'adda ilaihima. Fa fihi dhaya'ul waqti. Andai tidak jatuh ke haram, tak jatuh ke makruh, fa fihi dhaya'ul waqti fima la ya'ni. Ngabis-ngabisin waktu. La ya'ni, enggak penting. Waqad marra, sedangkan sebelumnya sudah kita bahas hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau lihat kualitas keislaman seorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan yang layak nih, yang enggak penting-penting. Waqtalafu fi qawlihi ta'ala. Mereka berbeda pendapat tentang firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qara'atal Qur'an, kalau kau baca Quran fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah supaya jangan sampai ada tafsiran-tafsiran melenceng di kepala kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak keluar satu kata pun dari mulut manusia melainkan ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Faqila, ada pendapat yang mengatakan yashmulul mubaha fayaktubu. Termasuk yang dicatat malaikat itu ucapan-ucapan yang mubah ditulis. Wa huwa zahirul ayah. Begitu makna ayat ini secara zahir. Wa qila la yaktubu illa ma fihi thawabun aw iqabun. Ada pula pendapat mengatakan yang dicatat malaikat itu hanya yang ada thawab, balasan pahala, au iqab, atau dosa. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Abbas. Begitu menurut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu, dan sahabat Nabi yang lain. Wa warada anna fi suhufi Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin afdhalus salatu wassalam. Afdhalus salati wassalam. Terdapat dalam suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim dan semua nabi-nabi, wa 'alal 'abdi ayyakuna basiran bi zamanihi. Seorang hamba itu hendaklah mengerti tentang zamannya, muqbilan 'ala sya'nihi, peduli pada keadaannya, hafizan li lisanihi, menjaga lidahnya, wa man hasiba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Siapa yang menghitung ucapannya, maka sedikitlah bicaranya yang tak penting. Setiap hamba itu mesti mengerti zamannya. Jadi kalau ada orang sekarang enggak mau tahu dengan zaman, mati aja. Mesti kita ngerti apa isu-isu sekarang. Muqbilan ala sya'nihi, memperhatikan urusannya, jaga lisannya, bicaranya dihitung. Kalau enggak penting, jangan. Wa taraka fudulal kalam, meninggalkan fudul kalam, ngomong enggak penting, fudul, lebih. Mimma la ya'ni, yang tak penting, tak usah. Kira-kira kalau saya omongkan ini apa pentingnya? Enggak penting apa dibicarakan? Buang-buang air liur. Wa fil hadisi, dalam hadis, ala unabbiukum bi amrayni khafifaini, maukah kamu aku beritahukan dua perkara yang ringan? Lam yulqallaha ta'ala bimithlihima, Allah tidak berikan seperti yang dua ini. Apa itu? As-samtu wa husnul khuluqi, diam dan akhlak mulia. Diam, akhlak mulia.
Wa fil musnadi, dalam musnad Ahmad, khabar, ada riwayat, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak akan lurus iman seorang sebelum lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tak akan lurus hatinya sampai lurus lidahnya. Jadi kalau kita ketemu orang lidahnya enggak lurus, berarti hatinya enggak lurus. Kalau hatinya enggak lurus, imannya tak lurus. Bengkok kawan tuh. Kalau ada orang lurus ngomongnya, berarti lurus hatinya. Kalau lurus hatinya, lurus imannya. Semua berawal dari iman, dan kita bisa lihat itu pada lisan. Warawat Tabrani khabar. Imam Tabrani meriwayatkan khabara, la yablughu 'abdun haqiqatat taqwa. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat takwa hatta yastaliza min lisanihi, sampai dia bisa jaga lidahnya. Wa khabar, ada pula riwayat, innaka lan tazala saliman ma sakatta, kau tetap selamat selama kau diam. Fa idza takallamta, kalau kau bicara, kutiba laka au alaika. Kutiba laka ditulis pahala, au alaika ditulis dosa. Diam selamat, ngomong bisa pahala, bisa dosa. Kenapa Ustaz ngomong? Kalau aku tak ngomong, semana aku jelaskan buku ni? Wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i meriwayatkan, inna ahadakum la yatakallamu. Ada salah seorang kamu berbicara bil kalimati, dengan satu kata, min ridwanillahi ta'ala. Kata-katanya itu diridhai Allah. Ma yadhunnu an tablugha ma balaghta, fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Dituliskan Allah ridhanya untuk hamba itu sampai hari kiamat. Wa inna ahadakum la yatakallamu. Ada pula orang yang mengeluarkan kata-kata bil kalimati min sukhtillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balaghta, fayaktubullahu ta'ala alaihi biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Maka dituliskan sampai hari kiamat murka Allah. Hati-hati bicara. Bisa jadi bicara kita itu mengundang murka Allah sampai hari kiamat. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun jiddan. Hadis-hadis dalam masalah ini banyak sekali. Wa min thamma qala Wahab ibnu Munabbih. Oleh sebab itu Imam Wahab ibnu Munabbih berkata, ajma'atil hukama'u, para ahli-ahli hikmah telah ijma', konsensus, sepakat, ala anna ra'sal hikmati, bahwa induk daripada hikmah adalah as-samtu, diam. Saya banyak ketemu orang-orang yang diam, rupanya belum makan. Begitu dah selesai makan, tak berhenti pula dia bercakap. Rupanya tadi itu diam kena lemas. La haula wala quwwata illa billah. Induk dari segala hikmah adalah diam. Jadi cuman kadang kalau kita diam dikatakan orang jaim. Ustaz enggak seperti di video YouTube itu ya, enggak usah ngomong. Ini kok banyak diam sih? Dalam hatiku, aku sudahlah pengajian bercakap, di mimbar bercakap. Ini kau suruh juga lagi kau bercakap. Kalianlah bercakap, gantianlah. Nah, disuruhnya tak berhenti apa-apa. Ada namanya dulu Ustadz Lahmuddin Nasution di Medan, doktor dari ahli usul fikih, disebut mazhab Syafi'i berjalan, dosen pasca IAIN Medan, almarhum, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Dia tak mau ngajar, ceramah tak mau, baca kitab mau. Jadi kalau diundang ke masjid, baca kitab. Habis itu diam. Kenapa Ustadz tak mau ceramah? Karena nanti dihisab di akhirat. Jadi kalau baca kitab, kalau ditanya Allah, kenapa kau bercakap? Aku menjelaskan kitab. Ceramah bebas tak mau. Nah, tapi jangan gara-gara ini nanti Ustadz MDI tak ada yang mau ceramah. Artinya begitulah dia waraknya, takutnya. Ikmi juga, nanti MDI disebut, Ikmi tak disebut, merajuk pula. Qala al-Fudail, Imam Fudail berkata, Fudail ibnu Iyad. Imam Fudail ni Pak Ustaz dengan Imam Syafi'i gimana? Jauh di atas. Imam Syafi'i punya guru namanya Sufyan ibnu Uyainah. Imam Fudail menasihati Sufyan ibnu Uyainah. Bayangkan, gurunya Imam Syafi'i dinasihati Imam Fudail. Imam Fudail ahli hikmah, orangnya zuhud. La hajjah, tak ada haji. Wala ribata, tak ada ribat. Ribat artinya orang yang siap jihad.
wala jihada, tak ada gunanya mati jihad. Tak ada haji, tak ada ribat, tak ada jihad, asyaddu min habsil lisan. Ini berat daripada menahan lidah. Paling berat menahan lidah. Wa qala Luqmanu libnihi, Luqman berkata kepada anaknya, "Lau kana al-kalamu min fiddah." Kalaulah bicara itu perak, la kana as-sukutu min dhahab, maka diam adalah emas. Inilah asal ungkapan orang, diam adalah emas. Dari mana dapat kau? Entah. Inilah asalnya, itu ucapan Luqman. Surat Luqman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kalaulah bicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Qala Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak berkata, makna ucapan ini, lau kana al-kalamu bi ta'atillahi ta'ala min fiddatin. Kalaulah bicara itu tentang ketaatan Allah, bicara nasihat tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dari perak, lakana sukutu an ma'siyatillahi min zahab. Maka diam dari ghibah, diam dari namimah, diam dari mengadu domba, diam dari mencaci maki, min zahab adalah emas. Ini mesti dijelaskan, kalau tidak nanti ini ucapan Luqman ini mesti dijelaskan dengan ucapan Ibnu Mubarak. Kalau tidak nanti orang diam. Menengok kemungkaran, diam. Pak Ustadz, kok enggak ngasih tahu itu korupsi, haram, nepotisme? Diam adalah emas. Emas apa? Maksudnya di situ adalah as-sukutu an ma'siyatillah. Diam, menahan diri untuk tidak buat maksiat. Adapun melihat kemaksiatan wajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. As-sakitu 'anil haqqi, orang yang diam melihat kemungkaran, maka dia syaitanun akhras, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, syaitan bisu. Wa huwa sarihun, ini jelas, fi annal kaffa 'anil ma'siyati afdalu minan 'amalit ta'ati. Menahan diri dari perbuatan maksiat lebih afdal dari melaksanakan ketaatan. Berkurban, melaksanakan ketaatan. Bangun masjid, melaksanakan ketaatan. Bersedekah, melaksanakan ketaatan. Tapi korupsi buat dosa. Ini banyak orang sekarang korupsi, habis itu buat amal deh. Oh, nggak bisa begitu. Ini kaedahnya. Menahan diri dari maksiat lebih afdal daripada melakukan amal ketaatan. Wa fi anna samta afdalu minal kalam. Diam lebih afdal daripada ngomong. Lakin akan tetapi dhahaba jama'atun minas salafi. Ada sekelompok dari kalangan salaf. Salaf, bukan salapi. Yang pede kali salapi. Salaf. Salaf ini maksudnya 3 abad pertama. Ila tafdilil kalam. Ada sekelompok ulama salaf mengatakan ngomong lebih afdal. Li'anna naf'ahu muta'addun. Karena manfaatnya lebih besar. Wa sayatilahu mazidun min mazidu bayanin. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Wa qala al-ustadz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Ini kitabnya yang kita baca kemarin Ramadan. Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Abul Qasim Al-Qushairi berkata, as-samtu salamatun. Diam itu adalah selamat. Wa huwal aslu, itu asal. Was-sukutu fi waqtihi sifatur rijal. Diam pada momennya itu adalah sifatnya para tokoh. Kama anna nutqa fi waqtihi min asyrafil khisal. Berbicara pada momennya yang memang kita perlu untuk bicara itu adalah akhlak terbaik. Wa sami'tu Abu Ali Ad-Daqqaq, aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, man sakata 'anil haq, siapa yang diam ketika kebenaran diinjak-injak, fahuwa syaitanun akhras, maka dia setan bisu. Jadi kalau baca kitab itu lengkap, jangan dipotong-potong. Apalagi bahaya, memang dia takut mau ngomong, pas membaca diambilnya di awal-awal itu. Bapak kok nggak ngomong? Diam lebih baik. Oh enggak, ada saatnya mesti ngomong, mesti bicara. Masa PKI ngomong kita diam? Orang udah babak belur kita diam?
Mesti ngomong. Kalau tak ngomong, setan bisu. Setan SLB. Fa amma isaru ahli mujahadati sukuta. Adapun orang-orang yang mujahadah, yang melawan hawa nafsu itu lebih memilih diam daripada ngomong. Falima arafu ma fil kalami minal afat. Karena mereka paham kalau ngomong itu banyak salahnya. Thumma ma fihi min hududin nafsi. Di dalamnya itu ada keberuntungan wa izhar sifatil madhi, memunculkan sifat puji. Kalau orang banyak ngomong dipuji-puji. Wal mailu ila an yatamayyaza min baini ashkalihi bi husnin nutqi, lebih condong kepada nanti ngomongnya, cara ngomongnya diolah-olah biar supaya orang terkagum-kagum. Wa ghairi hadza minal afat, dan banyak cacat-cacat lainnya. Wa dzalika na'tu arbabir riyadhah. Menahan ngomong ini salah satu dari induknya riyadhah. Riyadhah itu nahan makan, nahan minum, nahan mata, nahan telinga, nahan hati, nahan otak, nahan tangan, nahan kaki. Tapi yang paling berat adalah nahan lidah. Wa hadza ahadu arkanihim. Ini salah satu rukun tiang mereka. Fi hukmil munazalati, dalam hukum munazalah, proses perjalanan. Wa tahdzibil khuluqi, memperhalus akhlak, dalam rangka menghaluskan budi pekerti akhlak. Wa qala Dhunnun, Imam Dhunnun al-Misri berkata, aswanun nasi li nafsihi amlakuhum li lisani. Orang yang paling menjaga dirinya adalah orang yang paling bisa mengendalikan lidahnya. Siapa orang yang paling bisa jaga diri? Orang yang paling bisa menjaga lidahnya. Wabil jumlah, kesimpulannya, fallaiqu biman yu'minu billahi ta'ala haqqa imanihi, selayaknya bagi orang yang beriman kepada Allah sebenar-benar iman, wabil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhirat bahwa dunia akan kiamat, semua hancur lebur, wa wuqu'il jazai fihi, bahwa ada balasan baik balasan buruk, ayyasta'idda lahu, persiapkan diri, wa yajtahida fima yadfa'u bihi ahwalahu wa makarihahu, persiapkan bermujahadah untuk menolak segala yang tak baik, fayatamiru bi awamirihi, laksanakan perintah Allah, wa yantahi an mukhalafatihi, jauhi semua yang dilarang Allah, wa ya'lamu anna min ahammi ma alaihi dhabtu jawarihi, yang paling terpenting dari semuanya adalah bagaimana kita mengendalikan anggota tubuh. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tadi dari pagi tadi bisa tak dikendalikan? Kendali mata, kendali telinga, kendali mulut, kendali tangan, kendali kaki. Ustadz, hari ini kemana aja jalan? Bang Riau Kepri. Ngapain? Sosialisasi tabung wakaf umat. Habis itu, mau tahu aja kalian. Fa innaha ra'ayahu, karena kita ini sama seperti mengembalakan hewan gembalaan. Mana ada kita mengembalakan gembala? Ya inilah kita gembalakan nih, mulut, mata, telinga, kaki. Wa huwa mas'ulun anha, maka dia bertanggung jawab atas semua anggota tubuhnya. Jarihatu jarihah, satu-satu. Inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya telinga, mata dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan disoal, ditanya. Kama qala ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa inna min aksaril ma'asi adadan wa aisaruha wuqu'an ma'asil lisan. Maksiat yang paling banyak dan maksiat yang paling mudah orang terjerumus adalah maksiat lidah. Idh afatuhu tazidu alal ishrin, karena bahayanya lebih 20. Wa min thamma qala ta'ala wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kata-kata yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam amsik alaika lisanak, tahan lidahmu, tahan lidahmu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim?" Apakah ada orang yang disungkurkan dengan mulut dan tenggorokannya ke dalam api neraka, ditarik kepalanya, disungkurkan dalam, kalau mau membayangkan api neraka, tengok lahar yang meletup gunung tumpah. Tengoklah itu. Ditarik kepalanya, disungkurkan dalam api neraka dengan lehernya, dengan tenggorokannya. Itu semua gara-gara apa? Gara-gara lidah. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah. Ada orang yang berbicara, bicaranya itu dimurkai Allah. La yulqa laha balan. Yahwa biha fin nari sab'ina kharifan. Maka dia disungkurkan dalam api neraka selama 70 musim. 70 musim, 70 tahun. Hitungan tahunnya bukan pula tahun dunia. Allahumma inna Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina adzaban nar. Selamatkan kami dari neraka ya Allah. Faman amana bidzalika haqqa imanihi, siapa yang beriman dengan sebenar-benar iman, ittaqallaha fi lisanihi, takut dia kepada Allah dengan menjaga lisannya, wa qallala min kalamihi mastata'a, diminimalisirnya ngomongnya sesuai kemampuannya, siyama fima nuhiya 'anil kalami fih, terlebih lagi kali yang dilarang ka ba'dal isya, seperti setelah salat isya. Enggak boleh ngomong setelah isya. Itu maka ada yang pulang langsung setelah isya. Karena tak boleh ngomong setelah isya. Jadi enggak boleh ngomong setelah isya Pak Ustaz. Nih, enggak boleh. Malam yata'allaq bihi maslahatun diniyah. Kecuali kalau ada maslahah. Jadi kita baca kitab setelah isya, boleh, maslahah agama ini. Yang kita kaji ini bukan dunia, agama. Kal iblaghi 'anillahi ta'ala, seperti menyampaikan firman Allah. Wa an nabihi sallallahu, seperti hadis Nabi. Wa ta'limil ulum, ngajar ilmu. Wal amri bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar an ilmin, mencegah dari perbuatan mungkar dengan ilmu. Wal islah bainan nas, mendamaikan orang. Ada ormas kelahi, mau didamaikan setelah isya, boleh. Wa ayyaqul allati hiya ahsan, berbicara dengan bicara yang baik. Wa ayyaqul linnasi husna, ngomong-ngomong bagus, boleh. Wa min afdalil kalimati kalimatu haqqin 'inda man yukhafu satwatuhu fi sabatin wa sadadin. Kalimat yang paling afdal adalah berani berkata benar di depan orang yang ditakuti kuasanya. Ngomong benar depan jamaah itu enak. Ngomong depan polisi, kalau tak ditangkok ya. Afdalul kalimat, wa min afdalil kalimat kalimatu haqqin inda man yukhafu satwatuhu. Orang yang ditakuti kekuasaannya, berani tak ngomong sama dia. Wa kal kalami ma'a halilatihi aw dhaifihi, ngomong dengan boleh juga bicara setelah ma'a halilatihi, dengan istrinya, aw dhaifihi, dengan tamu. Aw dunyawiyah kama yata'allaqu bidaruril insan aw masalihihi. Kalau ngomong tentang masalah dunia, apa yang boleh? Terkait dengan kemanusiaan dan kepentingan orang banyak. PRT rapat dengan Pak RW, bagaimana ini, ada yang sangat penting kita bahas ini, kata Pak RW. Kumpul semua RT setelah isya, boleh. Apa pembahasan ini Pak RW? Ini masalah hidup dan mati. Tentang apa yang kita bahas ini Pak RW? Tentang polisi mati, polisi tidur. Orang Maroko nyebutnya polisi mati, orang kita nyebut polisi tidur yang berhenti. Wa afadal hadis, apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis? Anna qaulal khairi khairun minas samti, ngomong yang baik lebih baik daripada diam. Ngomong baik lebih baik daripada diam. Li taqdimihi alaih wa li annahu innama amara bihi inda adami qaulil khair. Orang disuruh diam kalau enggak bisa ngomong baik. Wa anna samta khairun min qauli syar, diam lebih baik daripada ngomong jelek. Wa anna qaulal khairi ghanimah,
mengucapkan kata-kata baik itu seperti dapat harta rampasan perang. Wasukutu 'anis syarri salamah. Orang yang diam, enggak ngomong jelek, selamat. Wa anna fawatil ghanimati wassalamah yunafi halal mu'min. Enggak dapat ghanimah, enggak selamat, itu bukan orang Islam. Orang mukmin mesti dapat ghanimah atau selamat. Maka dia kalau ada yang enggak baik, diam. Kalau ada baik, ngomong. Melihat yang tak baik, ngomong. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa ma yaqtadhihi syaraful iman al-mushtaq minal aman. Iman itu diambil dari kata aman. Alif, mim, nun. Iman. Aman. Amanah. Satu akar kata. Wala amana liman fatathul ghanimatu wassalamah. Maka tidak aman orang kalau dia tak dapat ghanimah dan enggak selamat. Wa anal insana imma ayatakallama aw yaskut. Pilihannya cuma dua, ngomong atau diam. Fa in takallama, kalau dia ngomong, fa imma bi khairin wa huwa ribhun. Ngomong baik, beruntung. Wa imma bi syarrin wa huwa khasaratun. Ngomong jelek, rugi. Wa in sakata, kalau dia diam, fa imma an syarrin wa huwa ribhun. Kalau tentang yang jelek, menahan diri dari ghibah, namimah, ribhun, beruntung. Wa imma an khairin fa huwa khasarah. Falahu fi kalamihi wa sukutihi ribhani. Dalam ngomongnya dan dalam bicaranya dia dapat dua keuntungan. Fayambaghi an yuhassilahuma, maka dia mesti dapat dua-duanya. Wa khasaratani yambaghi an yajtani bahuma. Dua kerugian mesti dijauhi, dua keuntungan mesti diperoleh. Qila wa hadzal amru amun. Perintah ini umum. Makhsusun bima law ukriha ala qauli syarrin. Tapi ada pengkhususan. Kapan boleh ngomong jelek? Kalau dipaksa. Paksa pistol di kepala. Coba kau ngomong jelek. Bapak jelek, tembaknya langsung. Au sukutin an khairin. Atau dia diam. Tak berani menyampaikan kebenaran karena terancam. Au nasya, atau lupa. Au khafa ala nafsihi, atau dikhawatirkannya dirinya terancam min qaulil khair wa nahwihi li khabar rufi'a an ummati al khata'. Ada tiga yang membuat kita boleh. Pertama, tersilap. Yang kedua, nisyan, terlupa. Yang ketiga, awis wa mastukrihu alaih, terpaksa. Tersilap, terlupa, terpaksa. Sekarang banyak orang bukan terpaksa, minta paksa. Wa khabar idza amartukum bi amrin, kalau kusuruh kamu melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan sesuai kemampuan kamu. Wala yahtaju dzalika li anna raf'al qalami 'anil nasi wal mukrih min al qawaid asy-syar'iyyah. Pena diangkat, tidak mencatat. Rufi'al qalamu, pena malaikat diangkat, enggak dicatat amal perbuatannya. Siapa itu? Nasi. Nasi artinya lupa, bukan nasi. Wal mukrih, orang yang terpaksa. Minal qawaidis syar'iyyah al muqarrarah, termasuk kaedah-kaedah agama Islam yang sudah ditetapkan. Fajami'ul awamiri wan nawahi makhsusatun biha fi dhihni kulli alimin bidzalika mu'taqidan lahu. Maka semua perintah dan larangan yang dikhususkan di dalam kepala setiap orang berilmu, itulah yang diyakininya. Fala khususiyata li hadzal hadis biha. Dalam hadis ini tak ada pengkhususan. Ala anna ta'bira bil khairi wa bis sukuti fi muqabalatihi dalli. Ad-dal ala annahu khairun aidan dalilun ala dzalika takhsis. Li'anna al-mukrah alaih min huma yasiru khairan ay mubahan. Wa 'inda an-nisyan huwa khairun aidan lirtifa'il iqab. Fala yahtaju ma'a dzalika ila da'wa takhsis. Maka tak ada pengkhususan. Dalam kasus ini tak ada pengkhususan.
kecuali kalau dia terpaksa, kecuali kalau dia lupa. Ini tak ada pengkhususan. Kalau tak ada pengkhususan, maka kita tak bisa membuat pengkhususan tersendiri. Fala khususiyata li hadzal hadis. At-ta'bir bil khair bis sukut fi muqabalati dal ala annahu khairun aidan. Diam. Kalau ada yang baik, ngomong. Kalau tak sanggup ngomong, diam. Tambihun. Tambihun, attention, peringatan. As-samtu mutlaqan manhiyun. Diam selamanya enggak boleh. Diam aja, tak boleh. Wal farqu bainahu wa bainas sukut. Apa beda diam dengan sukut? Iltizamus samti mutlaqan. Kalau ada orang yang diam enggak ngomong-ngomong, sepatah pun tak mau ngomong. Wa'tiqaduhu qurbatun. Menurut dia diam itu adalah ibadah. Imma mutlaqan au fi ba'dil ibadat. Apakah dia diam secara umum atau saat berpuasa, kasawm wal hajj manhiyun anhu. Enggak boleh. Tidak boleh diam. Emangnya ada orang diam? Ada, saya pernah ketemu di Pekanbaru nih. Diam. Apa kabar, Pak? Enggak mau dia ngomong. Kebetulan saya khotib Jumat. Saya khotib, imamnya Pak Rusli Zainal. Pak Rusli imam waktu itu salat Jumat. Jadi ditanya Pak Rusli dia, apa kabar, gimana keadaan kemarin? Diam aja. Terus Pak Rusli pun bingung. Akhirnya diambilnya kertas. Diambilnya kertas, ditulisnya, saya sedang puasa ngomong. Tengok Pak Rusli, ngangguk Pak Rusli. Saya ngangguk juga. Dalam hati saya, bongak, bodoh, jahil, tak ngerti dia. Nggak boleh. Nih, makin beramal itu harus ada tuntunannya. Manhiyun anhu, tak boleh. Fa fi khabari Abi Daud, dalam hadis Abu Daud, la sumata yaumin ilal lail. Nggak boleh diam dari pagi sampai malam. Mesti ngomong. Mesti ngomong. La sumata, tak boleh diam yaumin dari pagi ilal lail, ke malam. Wa kharajal Ismailiyu an-nahya anhu fil i'tikaf. Imam Al-Ismaili mengeluarkan larangan kalau dalam i'tikaf. Wa rawa aidan fi shaum. Imam Al-Ismaili kata dia kalau dalam i'tikaf boleh pengecualian, atau dalam saat puasa boleh. Wa athara yasmutu ala yaskutu li'annahu akhas. Kenapa lebih dipilih yasmutu daripada yaskutu? Karena lebih khusus. Idh huwa as-sukut ma'al qudrah wa hadha huwa al-ma'muru bih. Ngomong padahal mampu untuk bicara. Itu arti yasmutu. As-sukut ma'al qudrah. Diam dia, padahal sebetulnya dia mampu. Bukan karena sakit. Wa amma sukutu ma'al ajzi li fasadi alatin nutqi. Adapun sukut, diam karena alat ngomongnya rusak. Mulutnya sehat, lidahnya sehat, lehernya sehat. Sanggup dia untuk membicarakan aib orang, dari mulai ujung rambut orang itu sampai ke kompor kuali, semua bisa dibicarakannya. Tapi dia diam. Diam, dia menahan diri. Itu namanya as-samt. Kalau ada orang diam saja, orang bicara itu dia diam, tapi karena lidahnya sakit, maka orang itu adalah as-sukut. Fahuwal kharas, bisu. Au litawaqqufiha, fahuwal ain, penyakit, kekurangan. Wa kila hadaini la yuhsinul amru ma'ahu bisukut.
dalam kedua kondisi ini dia diam itu bukan karena menahan diri, tapi karena memang dia terpaksa, memang diam, memang tak bisa ngomong. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Masuk pembahasan yang kedua sekarang. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jar, tetangga. Bil ihsani ilaih, buat baik sama tetangga. Wa kafil aza, jangan nyakiti tetangga, anhu. Wa tahammuli ma yasdar minhu. Tahan, tahammul, tahan bertetangga. Air pincuran tetangga, tahan. Parit tetangga bau jengkol, tahan. Parkir tetangga kadang nutup, tahan. Wabil bishri fi wajhihi. Wajah yang cerah fi wajhihi. Cemana kita ke tetangga itu wajah cerah. Jangan kalau jumpa sama tetangga muka macam jeruk purut dipijak banteng sekampung. Tadi siang saya baru dapat foto lomba orang terjelek di dunia, juara 1 dari Zimbabwe. Juara bertahan. Ada aja dunia. Pas pula kajian malam ni. Wa ghairu dzalika min wujuhil ikram. Dan lain-lain yang ikram memuliakan tetangga. Allati la takhfa ri'ayatuha 'alal muwaffaqin. Tak tersembunyi bagi orang yang melaksanakan ini, bagi orang-orang yang muwaffaq, dapat taufik dari Allah. Kalau dapat makanan, kasih ke tetangga. Kalau dapat pakaian, kasih ke tetangga. Kasih makanan, keliling tetangga kasih. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang dekat rumah. Tetangga itu levelnya pertama, tetangga ada hubungan kerabat. Ada satu lagi, tetangga saja dekat tapi nggak ada hubungan kerabat. Maka yang lebih dekat skala prioritas tetangga yang ada hubungan kerabat. Orang sekarang nggak begitu. Ring 1 tetangga kerabat, ring 2 tetangga nggak kerabat. Orang sekarang nggak tetangga nggak kerabat dekat. Kenapa? Pejabat. Nanti kalau mati pejabat tuh nguburkan kau. Wa huwa a'ni al-jar. Yang saya maksud tetangga di sini tetangga urfan, menurut urf. Tetangga kita itu siapa? Apakah satu RT? Apakah satu RW? Apakah satu kades, kadus? Apa kadus Pak Ustadz? Kepala dusun. Man bainahu wa bainahu duna arba'in daran. Antara dia dengan orang itu di bawah 40 rumah. Itu tetangga. Min ayyi janibin kana, dari arah manapun. Ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Dulu begitu, sekarang ke atas 40. Karena kebetulan dia tinggal di lantai 39. Ke bawah 40. Tinggal di kondominium. 200 lantai. Nah, maka ke depan 40, ke kanan 40, ke kiri 40, ke kanan 40, ke bawah 40, ke atas 40. Wa fi marasiliz Zuhri, ada satu riwayat mursal. Mursal itu tabi'in meriwayatkan hadis, tapi enggak disebutnya sahabat, namanya mursal. Hadis mursal itu dhaif karena putus sanad. Ayyaqulat tabi'iyyu, tabi'in berkata, saqata minhu sahabi, hilang sahabat, enggak ada sahabatnya. Dari Hasan Basri langsung ke Nabi. Dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri langsung ke Nabi. Anna rajulan atan nabiyya, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad SAW. Yashku ilaihi jaran lahu, dia melaporkan tetangganya. Tetanggaku ini ya Rasulullah, parah kali dia. Fa'amara Rasulullah ba'du ashabi an yunadi, maka panggil. Ala inna arba'ina daran jarun, 40 rumah itu tetangga.
Ustaz Abdul Somad kemarin nyebut tetangga itu 40 rumah ke samping, ke kanan, kiri, ke depan. Itu dalilnya apa Pak Ustaz? Hadis. Hadis apa? Hadis mursal dari riwayat Imam Zuhri. Tapi dhaif Pak Ustaz. Kan bukan dalam masalah hukum halal haram. Dalam masalah fadhail amal enggak apa-apa. Wa bihi akhadha jam'un minas salaf. Dan kalangan salaf mengambil dari ini. 40 ini jadi standar salaf. Nah, di musim pandemi ini coba langsung kita amalkan ini. Hitung 40 rumah kanan kiri, cari yang lapar, cari yang nggak bisa bayar uang sekolah, cari yang tak ada belanja beli beras, kasih santunan. Amalkan langsung, kalau punya ilmu diamalkan. 40 rumah, 40, kasih daging kurban. Yang tak mampu, yang mampu minta dia, supaya dia berbagi pula. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Besok kita bahas. Judulnya besok batas tetangga. Batas tetangga besok, bukan selimut tetangga. Besok judulnya batas tetangga. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita jawab pertanyaan pertama Bu Naila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila kita punya uang sudah setahun dan sudah sampai nisab, boleh semalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Ujang. Saya pernah nazar selama istri hamil akan puasa Senin Kamis. Ternyata terlaksana cuma 3 bulan. Mana ada hamil 3 bulan? Bagaimana cara membayarnya Pak Ustaz? Diqadha Pak Ujang. Untung bini Pak Ujang 1. Diqadha Pak Ujang. 3 bulan dah lewat. Hamil itu biasanya normal 9 bulan 10 hari Pak Ujang. Oleh sebab itu Pak Ujang ganti 8 kali 6 48 hari Pak Ujang puasa Senin Kamis aja, atau hitung sendiri. Nazar itu artinya merubah yang sunat jadi wajib. Aslinya puasa itu sunat, tapi karena Pak Ujang nazar jadi wajib. Sekarang anaknya udah lahir, jangan anak itu udah semester 3 pula Pak Ujang. Jadi Pak Ujang qadha. Niatnya saya niat puasa qadha. Tapi jangan gara-gara ini Pak Ujang marah ke anak tuh. Sini kau, gara-gara kau lah aku puasa nih. Kata dia, itulah papa dulu waktu aku belum lahir bukan main inginnya sampai sanggup puasa. Nah, ini aku udah lahir. Nah, macam-macam tak ikhlas pula. Gitu Pak Ujang. Jadi Pak Ujang qadha. Pak Ujang qadha 6 bulan lagi, Senin Kamis. Kabar baik untuk Pak Ujang dan yang lain mazhab Pak Ujang. Ternyata Covid itu Pak Ujang, dia makanannya gula. Covid itu makanannya gula. Tapi tidak semua yang makan gula itu Covid. Covid itu makanannya gula. Macam mana supaya Covid itu mati? Jangan kasih dia gula. Caranya apa? Puasa. Ini yang ngasih tahu Pak Dokter di rumah sakit Awal Bros. Kalau kita puasa, Covid lemah. Kata Covid, ku tengok kau lemah, aku lebih lemah lagi, kata Covid. Kemudian pula, ada orang sakit, Pak Dokter sakit 17 tahun kena sakit diabetes, gula. Puasa sembuh, bisa turun. Itu hebatnya puasa. Oleh sebab itu Pak Ujang bagus puasa. Yang kedua Pak Rozi, Ustadz, apakah orang yang gila tak waras karena narkoba akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan selama hidup? Rufi'al qalamu an salasatin. Ada orang yang diangkat penanya enggak mencatat. Siapa itu? As-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. An-naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Wal majnun hatta yafik, orang gila sampai sembuh. Jadi kalau dia gilanya tahun 2020,
pakai sabunya tahun 2000, maka yang dihitung catatan amalnya dari 2000 ke 2020. 2021 udah tak dihitung lagi. Pas ditengok malaikat 2021 gilo ada. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari narkoba, anak cucu cicit kita selamat dari narkoba. Narkoba ini tak ada, cuman dua aja, bodoh, gila, mati, penjara, tak ada enaknya. Ibu Rita, Ustadz, bagaimana hukum orang yang berkata apa adanya tapi menyakitkan bagi orang yang mendengarnya? Ini nyindir saya nih. Saya bercakap kan gitu. Apa yang ada di otak saya cakapkan. Makanya banyak haters, banyak yang sakit hati. Bicara saya tentang komunis, komunis marah. Bicara saya tentang liberal, liberal marah. Bicara saya tentang sekuler, sekuler marah. Bicara saya tentang salafi, salafi marah. Bicara saya tentang Syiah, Syiah marah. Jadi Bu Rita, selama yang kita omongkan itu benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, tak usah kita pikirkan orang. Kalau kita pikirkan orang, kita capek sendiri. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sampaikan aja. Kalau Nabi Muhammad SAW dulu berpikir tentang itu, nanti mau ngajak buat baik Abu Jahal tersinggung, mau ini nanti Abu Lahab tersinggung, tak Islam kita sekarang. Ya ayyuha, enggak jadilah. Tabat siada, enggak jadilah. Tak jadi ayat itu dibacakannya. Tabat siada abi lahabi wa tab. Jelas Abu Lahab. Pak Usman Hamdani, Ustadz, benarkah hadis Nabi yang menyuruh baca Fatihah di kubur dan Al-Baqarah bertentangan dengan hadis beribadahlah di rumahmu, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, dan hadis yang pertama batal? La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Apa maksud hadis itu? Rumah yang di dalamnya tak ada ibadah. Itu maksudnya. Adapun di kuburan boleh beribadah. Mana contohnya? Nabi bertanya ke mana tukang sapu masjid kemarin? Kata sahabat, dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa tak kalian kasih tahu saya? Ya karena dia tukang sapu, sepele, remeh-temeh, kami pikir nggak penting banget lah. Ngapain kami kasih tahu? Kata Nabi, mana kuburnya? Ditunjukkanlah, ini kuburnya ya Rasulullah. Rasul sholat jenazah di atas. Waktu sholat jenazah itu ada tak Nabi baca ayat Quran? Ada tak waktu sholat jenazah itu Nabi angkat Allahu Akbar? Aku nggak baca Fatihah karena dilarang salafi. Ya? Mana ada? Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Jangan jadikan rumah kamu kuburan, sunyi, sepi, tak ada ibadah. Bukan larangan tak boleh beribadah. Ada orang buta baca Quran di samping kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Datang Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan baca Quran. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal berlalu, datang orang. Hai Ahmad bin Hanbal, ya. Kenal kamu seorang periwayat hadis si fulan? Ya, siqah. Dia meriwayatkan boleh baca Quran di kubur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lanjutkan baca. Begitu lemah lembutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baca tuh dalam kitab Ar-Ruh punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Kalian ikut Imam Ibnu Taimiyah kan? Ikut muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikut tuh kitab Ar-Ruh. Begitu Pak Usman. Jadi kalau ziarah makam itu pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yahramullahu al-mustaqlimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Setelah itu baca Fatihah. Habis itu qul huwallah 3 kali, qul bil falaq sekali, qul bin nas sekali. Tahlil bagus, la ilaha illallah. Habis itu kirim. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan, pakai bahasa Indonesia, sampaikanlah pahala bacaanku, qul huwallahu sekali, Al-Fatihah, qul Allah 3 kali, qul falaq sekali, qul nas sekali.
tahlil kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pak Ustadz, di mana kami bisa baca lengkap tentang orang mati ini Pak Ustadz? Kitabnya namanya At-Tazkirah. At-Tazkirah. Nama penulisnya Imam Al-Qurtubi, yang penulis tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Kitab paling lengkap tentang kubur dan alam arwah. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. At-Tazkirah. Satu lagi kitab Ar-Ruh. Kitab Ruh. R-O-H. Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diteliti disertasi Dr. Bassam di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Orang dapat gelar doktor gara-gara ini. Usah kalian pedulikan LC yang membid'ahkan. Lima, Ibu Tamariam. Ustadz, apakah membicarakan pemimpin yang zalim termasuk ghibah? Ibu Tamariam, ada 3 yang tidak ghibah, Bu. Yang pertama, Ibu jadi saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat kejadian ini? Mohon maaf Pak Hakim. Jawab. Saya nggak bisa jawab Pak Hakim. Kenapa? Takut ghibah. Kupukulkan martil ini kepala kau nanti, kata Pak Hakim. Mana pula ghibah? Ini kan kesaksian pengadilan. 2, ketika meminta fatwa sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Tolong beri saya fatwa tentang apa hukum ini. Apa masalahnya? Saya takut ngomong Pak Ustadz. Kenapa? Takut ghibah. Apa gila balik? Saya datang. Yang ketiga, untuk menunjukkan kebatilan seseorang. Calon ini adalah batil. Caleg, calon kepala desa, calon lurah, calon RW, batil. Tak boleh diam. Mesti kasih tahu. Supaya masyarakat yang tertipu. Calon kades, nampaklah dia orang baik, apa semua macam. 3 bulan lagi mau pencoblosan, ke masjid aja kerjanya. Sampai 6 kali ke masjid. Duha pun di masjid. Nah, kamu mesti dikasih tahu masyarakat. Kenapa? Karena kalau tidak dia menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Maka membukakan itu termasuk nahi mungkar. Itulah 3 yang dapat kita kaji malam ini. Itu pula 3 kata saya. Itulah 3 tentang kapan kita boleh ghibah. Oh, ada satu lagi 4. Mendamaikan orang yang kelahi. Tadi saya tengok dia ke rumah Ustadz. Ya. Ada dia cerita tentang saya. Tak ada dia cerita tentang kau walaupun sekali. Padahal beratus dia cerita. Tak ada dia cerita tentang kau sekali. Tak ada sekali Pak Ustadz. Tak ada. Sumpah Pak Ustadz. Demi Allah tak ada dia cerita tentang kau tadi sekali. Dari awal sampai akhir kau aja yang dicakapnya tadi. Jangan bukakan gitu. Mendamaikan islahu dzatil bain, mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah kaji kita malam ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.